Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Noval Arianto dengan NPM 22060602850 akan menjelaskan tentang TP Modul 7 Java. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan redundancy? Nah, jadi redundancy ini adalah konsep untuk memberi alternatif komponen jaringan traffic atau sumber di dalam suatu jaringan untuk memastikan bahwa pengiriman data bisa dilanjutkan di situasi kegagalan atau failure. Fungsi dari redundancy sendiri adalah untuk fault tolerance, ketersediaan jaringan dalam pengiriman data. Lalu untuk nomor 2, apa yang dimaksud dengan Spanning Tree Protocol atau STP, dan jelaskan jenis-jenis port rows dalam STP. Jadi STP atau Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah repetition atau looping di dalam suatu jaringan. STP ini bekerja dengan cara mengidentifikasi jalur terpendek dan teraman untuk pengiriman data dan menonaktifkan jalur yang tidak terpakai. Berikut adalah jenis-jenis port rows dalam STP. Yang pertama ada root port. Root port ini itu port yang memiliki jalur terpendek ke root bridge. Lalu designated port yaitu untuk berdasarkan kriteria seperti memilih jalur terpendek ke root bridge atau memiliki prioritas tertinggi. Lalu block port ini adalah port yang menonaktifkan jalan yang tidak dipakai atau path yang tidak dipakai untuk mencegah terjadinya looping. Lalu ada alternate port. Port ini digunakan sebagai backup port untuk root port. Alternate port adalah port yang digunakan untuk backup root port. Lalu backup port ini digunakan untuk backup port yang ditunjuk. Lalu di edge port ini adalah port yang terkoneksi ke end device yang tidak terlalu terlibat di dalam proses STP. Lalu ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan perbedaan PVST Plus dan RPVST Plus. Jadi PVST Plus atau Per VLAN Spanning Tree Plus adalah sebuah varian dari STP yang digunakan untuk memanage jaringan Ethernet yang melibatkan berbagai VLAN. PVST Plus ini memungkinkan setiap VLAN memiliki STP masing-masing. Lalu untuk RPVST Plus atau Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus merupakan upgrade version dari PVST Plus. Fungsi dari RPVST Plus ini relatif sama dengan PVST Plus, namun RPVST Plus menggunakan metode yang lebih efektif untuk merekalkulasi jaringan topologi. Untuk perbedaan dari kedua hal tersebut adalah PVST Plus memiliki convergence speed yang cukup relatif lebih lambat dibandingkan RPVST Plus, di mana PVST Plus memerlukan beberapa detik, sedangkan RPVST Plus hanya memerlukan beberapa mili detik. Lalu PVST Plus ini hanya eksklusif untuk Cisco, dan sedangkan RPVST Plus ini dia ini lebih kompatibel untuk vendor-vendor lainnya. Lalu untuk implementasi STP, PVST Plus ini menggunakan satu STP untuk setiap VLAN, sedangkan RPVST Plus menggunakan satu STP untuk semua VLAN. Lalu ada pertanyaan lagi, nomor 5, yaitu jelaskan apa itu Ether Channel. Nah, Ether Channel ini adalah sebuah teknologi di dalam networking atau computer networking yang digunakan untuk menggabungkan beberapa koneksi Ethernet menjadi satu logical link dengan kecepatan yang lebih. Nah, fungsi dari Ether Channel ini adalah untuk meningkatkan bandwidth, mengurangi potensi bottleneck, dan juga meningkatkan ketersediaan jaringan.
Lalu nomor 6 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan PAGP dan LACP. Lalu sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. PAGP atau Port Aggregation Protocol adalah sebuah protokol jaringan dari Cisco yang digunakan untuk membangun Ether channels. PAGP ini beroperasi di layer 2 atau di layer data link. Lalu PAGP ini bekerja dengan cara bernegosiasi dan mengontrol agregasi hubungan jaringan antar network device. PAGP ini memiliki beberapa mode utama. Yang pertama yaitu ada desirable mode. Interface yang memiliki desirable mode ini secara aktif mencoba untuk membuat sebuah Ether channel dengan perangkat yang terhubung. Lalu ada mode kedua yaitu auto mode. Interface ini menunggu perangkat ujungnya atau perangkat end device-nya untuk menginisiasi negosiasi interchannel. Perangkat ini akan merespon ketika ada frame PAGP dari perangkat yang terhubung yang memiliki desirable mode. Lalu LACP atau Link Aggregation Control Protocol merupakan sebuah protokol jaringan standar industri yang digunakan untuk membangun dan mengelola interchannels. LACP kurang lebih sama dengan PAGP, namun perbedaannya ada di mode utama. Yang pertama ada mode aktif. Mode aktif ini membuat interface jaringan secara aktif mengirim LACP untuk negosiasi dan membuat Ether channel. Lalu untuk mode kedua yaitu adalah passive mode. Untuk interface yang memiliki mode ini akan menunggu perangkat ujungnya untuk menginisiasikan negosiasi LACP. Perangkat dengan mode ini akan merespon jika menerima LACP frame diterima. Jadi PAGP dan LACP kurang lebih fungsinya sama, namun PAGP dan LACP memiliki nama mode yang berbeda walaupun fungsinya sama-sama saja. Lalu nomor 7, tuliskan konfigurasi link aggregation menggunakan Ether channel. Di sini kita membuat asumsi bahwa ada dua switch yang terhubung dengan menggunakan dua interface atau dua port. Yang pertama itu ada interface Gigabit Ethernet 1 dan Gigabit Ethernet Node 2. Jadi di switch 1 kita konfigurasikan di global configuration kita ingin merujuk ke interface Gigabit Ethernet Node 1 dan Gigabit Ethernet Node /2. Jadi kita menggunakan interface range. Kita akan menggunakan command interface range Gigabit Ethernet 0/1/2. Lalu di sini setelah itu kita akan mengkonfigurasikan switch port mode trunk. Lalu di switch yang terhubung akan dikonfigurasikan secara sama, yaitu di global configuration interface range G0/1/2 lalu switch port mode trunk. Setelah itu kita mau membuat Ether channelnya, itu dengan mengetik command channel strap group lalu spasi. Ini itu sebenarnya bebas. Jadi ini kita akan mengetik angka, tapi di sini kita asumsikan bahwa kita menginginkan
channel group ini channel group 1, jadi kita menulis channel strap group spasi 1, lalu spasi mode spasi. Nah setelah ini itu kita menentukan mode apa yang kita mau gunakan, dan kita juga harus menentukan si protokol jaringan yang mau digunakan. Jika mau pakai PAGP, maka kita menggunakan dua mode, yaitu desirable. Ada dua pilihan mode, yaitu desirable mode dan auto mode. Kalau misalkan pakai LACP, kita menggunakan antara active mode dan passive mode. Nah, kita asumsikan bahwa di sini kita mau pakai LACP mode. Jadi kita menggunakan antara dua mode, yaitu active mode dan passive mode. Jadi di sini untuk switch yang satu kita ingin menggunakan mode aktif misalnya. Jadi jika di switch 1 kita menggunakan mode aktif, maka di switch yang satu lagi kita menggunakan channel strap group 1 mode pasif. Sebenarnya bisa dua-duanya aktif. Untuk hasil dari channel group 1 jika dua switch ini aktif, sebenarnya tidak apa-apa karena hasilnya juga bakal aktif. Tapi kalau misalkan dua-dua dari switch ini pasif, maka kemungkinan si interface-nya yang terkoneksi akan mati. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk nomor 7 untuk mengimplementasikan Ether channel di Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menggunakan dua switch dan juga dua PC. Lalu kita mengkoneksikan PC-nya ke switch-nya masing-masing. Berdasarkan penjelasan tadi, kita harus menuju ke global configuration mode, lalu kita mau ke interface range untuk interface yang terkoneksi ke switch satu lagi. Jadi interface-nya yaitu F0/2 dan strap 3, karena interface yang kita gunakan untuk switch 3 adalah FE02 dan FE03. Nah, di sini kita ingin membuat interface tersebut menggunakan switch mode, switch port mode trunk. Lalu kita cek di sini. Nah, di sini ada terjadinya blocking karena ada inconsistent port type. Jadi di sini kita harus juga mengkonfigurasi FE02 dan FE03 sebagai switch port mode trunk. Kita ke interface range F/2 3, lalu switch mode trunk. Kemudian kita ingin mengkonfigurasikan si Ether channel-nya, yaitu kita menggunakan access group channel group 1, lalu mode. Di sini kita mau menggunakan LACP, jadi di sini kita menggunakan mode aktif saja, mode aktif. Lalu di switch satu lagi kita menggunakan mode pasif. Channel group 1,
mode pasif. Nah, jika kita lihat di sini kedua interface menyala. Kalau tidak ternotis tadi FE02 dan FE03 dari kiri ini dua-duanya hijau, tapi di kanan ini ada salah satu tadi yang hijau, salah satu yang kuning. Nah, itu menunjukkan bahwa interface yang digunakan untuk koneksi dari dua switch ini hanya satu interface. Nah, dengan menggunakannya konsep Ether channel tadi, kita menggabungkan kita menggunakan dua interface untuk mengkoneksi antar dua switch ini, sehingga dia itu mengirimkan datanya lebih cepat. Nah, kita akan mencoba nge-ping dari PC2 ke PC3. Kita akan mengisi dulu si IP-nya. Kita asumsikan bahwa IP-nya adalah 10.10.10.1. Lalu sini 10.10.10.2. Ini hanya mengetes bahwa apakah si ini bisa terkonfigurasikan atau belum. Ini 10.10.10. Nah, di sini terlihat bahwa proses ping dari PC2 ke PC3 berhasil karena tidak adanya paket loss dan terreply semua data yang terkirim ke PC3. Mungkin itu saja sih penjelasan untuk dari saya mengenai TP modul 7 ini. TP modul 7 Java ini mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.